Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih saya bisa seperti Garin Nugroho yang sukses dalam pembisnis industri film. Gak usah lama-lama, langsung aja deh. Saya di sini saya jelaskan yang pertama. Yang pertama itu apa saja rintangan yang menghambat untuk menjadi pebisnis yang sangat sukses seperti Garin Nugroho. Terus kita tuh harus mengerti rintangannya seperti apa aja. Terus rintangan seperti apa kita harus hadapi, mau susahnya itu seperti apa kita harus hadapi, karena kesuksesan itu kegagalan itu awal dari kesuksesan kita gitu. Terus yang kedua, bagaimana saya selalu siap menjalani tugas dan peran penting dalam membuat bisnis saya terkenal dan yang diakui masyarakat Indonesia dan diakui ke masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana sih caranya suatu karya saya yang film, mau film panjang mau film pendek, yang diakui oleh masyarakat. Nah, pertama, saya akan memasarkan film saya atau karya saya kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui, agar masyarakat bisa melihat kalau anak muda di era saya itu bisa memiliki film yang sangat bagus. Dan walaupun di era milenial, saya akan membuktikan kepada masyarakat kalau era milenial itu tidak buruk apa yang mereka pikirkan. Lalu yang ketiga itu yang ketiga itu harus giat, taat sama jujur. Nah, tiga itu, giat, taat, jujur, adalah tiga prinsip dasar untuk bagaimana cara kita untuk menjadi orang sukses. Pertama, kita harus wajib jujur, karena orang sukses itu pasti pertama itu kuncinya adalah jujur. Terus taat kepada ibadah, ya, seperti doa atau kepada Tuhan masing-masing. Terus yang ketiga itu giat. Kita giat itu dalam artian jangan pantang menyerah. Bila kita jatuh, kita bangkit sendiri. Bila kita kesusahan, kita harus mencari jalan keluarnya. Terus yang keempat itu, jangan lupa peran penting sebagai anak kepada orang tua. Pertama itu kita keempat itu meminta doa restu kepada orang tua. Kalau kita tiga itu sudah menjalani, tetapi kalau tidak ada doa restu orang tua, buat apa? Karena doa restu orang tua itu bagi saya itu awal dari kesuksesan kita. Dari kalau kita punya tiga itu tapi tidak ada restu dari orang tua, maka kesuksesan kita itu tidak akan ya seperti itu, kayak tidak akan lama, atau kalau enggak ya kayak membazir sayang gitu. Terus yang keempat atau yang kelima itu kita giat belajar mandiri atau belajar otodidak. Nah, walaupun kita sudah belajar kayak private, terus kayak kuliah atau sekolah, terus dikasih tahu pelajarannya gitu-gitu, kita jangan stuck di situ doang. Kita harus belajar mandiri, seperti belajar otodidak, mengenal lingkungan kita, bagaimana cara untuk memotret atau membuat video itu. Kita harus jalan seperti kayak di pasar gitu kan. Itu kan pasar banyak untuk bikin video itu banyak sebenarnya sih, banyak ide. Kalau kita ingin menjalankan ide itu, sebenarnya kita itu ada di pikiran, itu ada ide. Tapi kalau kitanya pemalas, pasti ide itu cuman ya buat nyang doang di otak, nggak jadi satu karya gitu. Terus yang keempat itu, yang kelima itu tekun dan percaya diri. Nah, tekun dalam artian kayak tadi yang saya jelaskan, kita belajarnya jangan stuck di sekolah doang atau di perkuliahan doang atau di daerah private kita doang.
belajarnya itu seperti belajar sendiri, seperti otodidak gitu, kayak belajar di lingkungan sendiri, terus belajar di lingkungan lain gitu, agar bagaimana ya, agar kita bisa mengerti bagaimana lingkungan ini, berapa lingkungan ini. Jadi kita harus mengerti kayak kalau mau buat satu karya film itu pasti kita harus mengerti, oh iya gue mau bikin film ini, oh ya gue udah ngerti di sini, terus mau bikin film ini gue ngerti di sini, daerahnya begini begini gitu. Oke, itu aja sih dari gue, yang gue jelasin yang mind map gue yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.